Hai hai my dear Risti, sehat semua ya. Oke, kita akan lanjutin cerita bersambung di bawah pohon randu bagian 2. Trenteng trenteng. Dengan tersenyum, Dio menutup HP jadulnya. Hatinya sangat senang setiap selesai bicara dengan gadis yang diam-diam dicintainya. Dia tidak berani berharap lebih karena dia tahu diri. Tapi dia tetap senang bisa berteman dengan seorang gadis kota yang cantik, yang baik hati, walau rada bawel. Ya, gadis itu rada bawel. Dia jadi senyum-senyum sendiri. Duh, gantengnya yang senyum-senyum sendiri. Pasti abis teleponan sama kekasih hati ya. Dio terkejut. Seorang suster tersenyum meledeknya. Ada suster cantik. Selamat sore sus. Sapa Dio ramah. Sore juga ganteng. Gimana? Ada keluhan gak? Tanya si suster. Gak ada sih sus. Seperti biasa aja, masih lemes dikit. Oke, kalau gitu aku permisi buat ngukur suhu dan tensi darah ya, kata si suster lagi. Dio mengangguk dan mengatur posisi tubuhnya di tempat tidur supaya si suster lebih gampang melakukan tugasnya. Besok ada dokter ahlinya loh, jadi mau periksa sakit masnya sebelum operasi nanti, jelas si suster. Dio hanya mengangguk. Kalau operasi kira-kira berapa lama ya sus? Tanya Dio. Paling cepat itu 9 jam mas. Itu udah siuman, udah sadar dari pembiusan. Tapi bisa juga lebih lama. Besok nanti tanya lebih jelasnya ke dokter ahlinya ya mas. Gak usah takut mas. Mas itu kondisi dan staminanya bagus. Jadi gak usah khawatir. Oke mas, saya pamit ya. Harus periksa pasien lain lagi. Terima kasih ya sus, kata si Dio tersenyum. Lama juga ya operasinya. Itu berarti dia tidak bisa teleponan dengan si gadis. Karena biasanya mereka teleponan setiap 5 jam. Itu aturan dari si gadis, yang tentu saja sangat disetujui Dio. Malah kalau bisa, Dio kepingin setiap saat itu bisa ngobrol dengan si gadis. Hati Dio jadi berdebar, tersenyum senang, walau hatinya terasa perih. Dan besoknya, setelah diperiksa dokter ahli, ternyata operasi harus secepatnya karena kondisinya memburuk. Malam sebelum operasi besoknya, Dio sengaja teleponan dengan gadisnya lebih lama dari biasanya. Kamu lagi apa? Tanya Dio pada sang gadis, mencari-cari topik pembicaraan agar bisa lebih lama teleponan. Lagi teleponan lah, jawab si gadis yang membuat Dio tertawa. Udah makan? Tanya Dio lagi. Udah dong. Kan sengaja udah makan cepat karena tahu mau teleponan. Jawab si gadis di seberang telepon. Jawaban yang membuat Dio sangat senang. Jangan suka telat makan ya. Kalau belajar jangan suka lupa waktu. Kamu kan sering sakit mah. Jadi dijaga jangan sakit. Suara Dio sangat lembut.
Si gadis di seberang telepon tertawa. "Ini nasehatin apa ngegombal sih?" kata si gadis cekikikan. "Lagian kalau aku sakit, kan ada sahabat baikku ini yang jagain," jawab si gadis lagi, tertawa. Dia tersenyum sedih. Senyuman yang tidak pernah dilihat gadis di seberang telepon itu. Dan tanpa terasa, sejam lebih berlalu. Mereka berdua masih tertawa-tawa, membahas apa saja. Seperti layaknya dua sahabat yang sudah lama saling kenal. Padahal mereka belum pernah sekalipun bertemu. Paling tidak, itu yang ada di pikiran si gadis. Mereka berdua sama sekali belum pernah bertemu. Terang teng teng terang teng teng. Harusnya ada musik untuk jeda ya. Peralihan alur cerita, tapi agak sulit. Bukan sulit ya. Beresiko, riskan. Terkait dengan copyright atau hak cipta. Semestinya bisa sih saya pilih, kan ada tanda khusus mana lagu yang bisa dipakai untuk umum dan tidak ada copyrightnya. Tapi tetap saja beresiko karena ada lagu yang saat ini tidak copyright, tapi bisa jadi saat mendatang, tahun-tahun mendatang itu kena copyright. Bisa jadi penyanyi atau pencipta lagu itu mengklaim hak ciptanya di saat-saat mendatang. Tentu saja di saat mendatang postingan saya ini juga akan kena banned, melanggar hak cipta orang lain. Oke, kita lanjut. Dio, pemuda kampung. Di kampungnya, Dio dikenal pandai, baik, sangat ramah, sangat menyayangi adik, dan menghormati orang tuanya. Setelah tamat SMA, Dio memutuskan untuk tidak kuliah karena keadaan ekonomi orang tuanya. Apalagi orang tuanya masih membiayai sekolah dua adiknya. Dia memutuskan untuk bekerja, melamar kerja di mana-mana. Tapi dengan berbekal hanya ijazah SMA aja, dia mengalami kesulitan. Hampir tidak pernah dapat apa-apa. Pernah bekerja, bahkan pernah gajinya tidak dibayar dengan alasan yang tidak diketahui. Walau dia tidak protes, tapi tentu saja itu menyulitkan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya, memulai beternak ayam dan bebek dengan modal seadanya. Dan dengan kegigihannya, dia mulai menunjukkan hasil kerja. Dia mengambil alih tanggung jawab untuk membiayai adik-adiknya. Dia juga membiayai kehidupan ibu bapaknya. Ayah ibunya yang sebelumnya kuli pada orang lain berhenti kerja dan membantu usaha Dio. Sampai suatu saat Dio pulang dari peternakannya, Dio melewati sebuah rumah warga yang ada bendera kuningnya. Rumah Pak Amah. "Ada apa ya, Pak?" tanya Dio pada salah satu warga desa itu. "Oh, Nak Dio, ini Pak Ama jenazahnya baru sampai dari kota, jadi mau siap-siap untuk dimakamkan. Tapi katanya masih menunggu seseorang. Katanya, jelas si bapak." Dia mengenal Pak Ama udah lama, walaupun tidak dekat. Karena Pak Ama
kerja di kota sebagai sopir, jarang pulang. Rumahnya yang di desa pun dipakai untuk kegiatan desa seperti posyandu, supaya rumah Pak Ama itu tetap terawat. Dio bergegas pulang ke rumahnya supaya bisa bantu-bantu di rumah Pak Ama. Itu saat pertama kali Dio melihat Tiffany. Seorang gadis yang sejak turun dari mobil sudah menangis. Lalu duduk di samping jenazah dengan tangisan yang tak pernah berhenti. Dio merasa kasihan. Pak Ama hanya sopir di keluarga gadis itu. Tapi si gadis menangis sampai segitunya. Pasti gadis itu sangat dekat dengan Pak Ama, pikir Dio. Dio membawakan minum dan sebungkus roti untuk gadis itu, tapi sama sekali tidak disentuhnya. Dio hampir selalu ada dekat gadis itu, tapi si gadis hanya fokus pada Pak Ama. Saat selesai pemakaman, si gadis tidak mau pulang dengan orang tuanya. Jadi ada warga yang diminta untuk mengantarnya dengan motor. Dan dari Pak Satrio, warga yang mengantar gadis itu, Dio jadi tahu kemana gadis itu pergi. Sorenya, Dio menuju tempat yang disebut Pak Satrio. Dan di sana, di pondok, di bukit itu, Dio melihat gadis itu duduk menangis di bangku di bawah pohon randu. Dio melihatnya dari jauh. Malam itu, si gadis tidur di pondok. Dan Dio tidak ingin meninggalkannya. Akhirnya Dio tidur di bangku di bawah pohon randu. Ditemani nyamuk-nyamuk. Nyamuk-nyamuk cantik pastinya ya. Kan cowok ganteng. Nyamuk dan kawan-kawan dah gitu. Gak apa-apalah digigitin nyamuk. Karena Dio khawatir akan keadaan si gadis yang sendirian di tempat yang sepi dan terpencil itu. Dio tahu gadis itu tidak tidur semalaman. Tapi Dio juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena gadis itu tidak mengenalnya. Takut gadis itu curiga dan berpikiran yang aneh-aneh tentang Dio. Saat subuh, Dio udah siap di bawah, di jalan besar, sekeluarnya dari jalan setapak dari bukit itu. Menunggu gadis itu dan pura-pura seperti seorang ojek. Dio memakai helm yang menutup hampir separuh wajahnya. Walaupun saat di rumah Pak Ama gadis itu tidak pernah menggubrisnya, tapi tetap Dio takut gadis itu mengingatnya. Dio tidak berniat memperkenalkan diri pada gadis itu. Sekali lagi, Dio tahu diri. Dan Dewi Keberuntungan sepertinya berpihak pada Dio. Si gadis yang mengira Dio adalah seorang ojek justru meminta untuk mengantarnya sampai di tempat tinggalnya. Mengantar gadis itu ke tempat tinggalnya di kota lain, bukan ke rumah orang tuanya. Tapi paling tidak, kota itu masih lebih dekat dari kampung tempat tinggal Dio. Sejak itu, Dio seperti jadi mata-mata, mencari tahu segala hal tentang Tiffany. Dio jadi tahu setelah selesai kuliah, gadis itu kembali, tapi tidak kembali ke rumah orang tuanya. Gadis itu memilih tinggal di kos-kosan dan bekerja. Padahal
Tanpa bekerja pun, ayah gadis itu akan sanggup membiayai hidup Tiffany dan 7 turunannya. Tapi gadis itu memilih untuk mandiri. Dan selama rentang waktu itu, Dio tetap menahan diri. Sampai suatu hari, Dio melihat Tiffany keserempet motor. Refleks Dio berlari menolong Tiffany dan membawanya ke klinik dekat dari tempat kejadian. Ada seorang bapak juga yang diajak Dio. Dan Dio membayar bapak itu supaya gadis itu tahu bahwa sang bapak itulah yang menolongnya. Itulah kenapa Dio tahu nomor kontak Tiffany saat harus mengisi data administrasi di klinik. Seminggu kemudian, Dio menelpon gadis itu berpura-pura salah sambung. Begitu berulang-ulang modus ceritanya nih. Tapi gadis itu tidak pernah marah, malah dengan ramah tetap meladenin telepon salah sambung Dio itu. Malah belakangan gadis itu tertawa dan meledek Dio kalau itu memang sengaja Dio lakukan. Begitulah, sampai kemudian mereka ngobrol segala hal dan penuh canda. Pernah Tiffany meminta ingin lihat wajah Dio. Tapi Dio dengan jujur bilang, HP-nya HP jadul. Gak bisa kirim foto, gak bisa video call. Dio hanya orang kampung. Dio gak kuliah dan hanya kerja di kampung. Gadis itu tertawa lucu. Tapi sejak itu, gadis itu tidak pernah lagi meminta foto Dio. Pernah di satu waktu, Dio bertanya pada gadis itu, kenapa gadis itu mau ngobrol dengannya, padahal mereka tidak saling kenal. Gadis itu bilang, dia merasa Dio itu orang baik. Dan itu udah cukup jadi alasan untuk ngobrol dengan Dio. Dari cerita-cerita sang gadis, Dio jadi tahu kecintaan gadis itu pada pondok dan pohon randunya. Sejak itu, Dio jadi sering ke pondok itu dan merawatnya. Dio bekerja keras. Dio juga ikut kuliah di universitas terbuka, supaya tetap bisa kerja walaupun kuliah. Dio tetap mengurus peternakannya yang semakin berkembang. Dio bertekad untuk memantaskan diri, baru kemudian menemui gadis itu. Itulah kilas balik tentang Dio dan kecintaannya pada Tiffany. Kegigihannya. Tapi hidup tidak selalu seperti apa yang diinginkan. Di meja operasi di rumah sakit itu, sayup-sayup Dio masih bisa mendengar suara-suara para dokter dengan istilah-istilah kedokteran yang tidak dimengertinya. Dio ingin mengingat segala hal yang indah tentang gadis yang dicintainya dengan diam-diam untuk menghilangkan rasa sakit yang dia rasakan. Dio tersenyum seperti melihat Tiffany di seberang jalan. Gadis itu tersenyum manis dan melambai ke arahnya. Maafkan aku pemilik randu. Maafkan aku pemilik hatiku. Samar, hilang, dan gelap. Andai ku tahu
Kapan tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu, ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku.